Diduga tidak mau diminta cerai, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur menganiaya mertua laki-lakinya hingga terluka. Pelaku kesal karena korban melarang untuk bertemu dengan istrinya yang baru saja melahirkan. Saiful dan istrinya Sriani mendatangi Polsek Lecas untuk melaporkan menantunya, Hadi Saputra, karena tega menganiaya dirinya hingga terluka di kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Polisi yang menerima laporan korban langsung bergerak dan menangkap Hadi Saputra yang langsung digelandang ke Mapolsek Lecas Probolinggo. Kepada polisi, Hadi mengaku dirinya kesal diminta pisah ranjang oleh mertuanya. Penganiayaan ini berawal saat pelaku datang ke rumah korban untuk menjemput istrinya yang baru melahirkan, namun ditolak oleh korban. Korban dan pelaku kemudian berdebat di mana pelaku menolak permintaan korban untuk menceraikan istrinya. Korban yang terpancing emosinya karena perkataan pelaku langsung memukul. Pelaku yang juga sudah emosi membalas memukul korban hingga terluka di kepala. Akhirnya itu saya marah, emosi sudah. Minta secara baik-baik tidak bisa. Saya emosi, saya mukul, terus istri saya terlepas, saya sakit deh, iya sakit ini sudah gitu saya balik arah, lalu saya dipukul sama mertua laki. Sementara ini terkait ini karena ada permasalahan keluarga intinya, karena antara korban maupun pelaku masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi sementara kita mediasi dulu, kalau kita bisa selesaikan secara kekeluargaan itu lebih baik. Semua kembali kepada korban yang menjadi. Jika jalan mediasi atau kekeluargaan tidak membuahkan hasil, polisi akan melanjutkan proses hukum ke pelaku yang dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Lain halnya pemirsa dengan menantu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak cukup menganiaya, ia justru membunuh mertuanya hanya karena menolak dinasehati. PGS warga desa Batumbelin Dusun 1, Sibolangit, Deli Serdang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai tega membunuh mertua laki-lakinya. Pria 51 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di lahan kosong tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Di hadapan polisi, pelaku mengaku insiden ini bermula saat dirinya baru pulang pesta miras dan bertengkar dengan istrinya di dalam rumah. Korban yang melihat pertengkaran ini kemudian melerai dan menasehati pelaku agar tidak kasar pada istrinya yang juga anak korban. Marah dinasehati, pelaku lalu menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya hingga korban tewas seketika. Terjadi pertengkaran antara suami istri dengan istrinya. Setelah itu dicampuri sama mertua. Si Peter Guru Singa ini tidak terima atas karena mertuanya dimarahi sama si Guru Singa, si Peter. Setelah itu si Peter mengambil sajam dari pinggang yang sudah disediakan, baru ditikam di bagian dada sebelah kiri. Polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh mertuanya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pancur Batu dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Sakit hati digugat cerai, seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya, sang kakak ipar tewas, sementara istri dan mertuanya terluka dan kondisinya kritis di rumah sakit. Dengan pengawalan polisi, Hendara alias Akyong, tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Gang Gembira Dalam, Jalan Profesor Dr. Hamka, Kota Pontianak. Tersangka yang datang dari Sambas ini sempat terlibat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak ipar, istri dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya di tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya.
Jadi setelah selesai rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, ya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka Akyong yang kesal lantaran digugat cerai oleh istrinya. Emosi Akyong memuncak karena keluarga mendukung langkah sang istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak ipar bernama Gunawan tewas. Sementara istri dan ibu mertuanya yang terluka parah dan kondisinya sempat kritis di rumah sakit, kini mulai membaik. Sementara Akyong kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianak Kota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh mertua dan kakak ipar warga desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah. Tersangka ditangkap di wilayah Indramayu. Tersangka pembunuhan terhadap ibu mertua dan kakak ipar di Kendal, Jawa Tengah berhasil ditangkap kepolisian Polres Kendal. Aris Rismawan ditangkap di wilayah Indramayu, Jawa Barat setelah kabur usai melakukan pembunuhan terhadap Muhayanah dan Katarina Sukaryati, warga desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal. Motif pelaku menghabisi ibu mertua dan kakak iparnya karena jengkel diminta untuk menceraikan istrinya. Di hari kejadian, pelaku sempat mengajak keponakannya menagih hutang dengan menggunakan motor, kemudian mengajak keponakannya pesta miras. Setelah pesta miras, pelaku pergi menggadaikan motor keponakannya untuk bermain judi online. Saat pelaku datang ke rumah mertuanya untuk meminta maaf karena telah menggadaikan motor keponakannya, namun mertuanya marah dan meminta pelaku menceraikan istrinya. Perkataan mertuanya tersebut membuat pelaku sakit hati dan emosi. Pelaku mengambil pisau yang ada di atas meja dan menganiaya mertuanya hingga tewas. Namun kakak ipar pelaku masuk dan melihat korban bersimbah darah. Pelaku kalap dan juga menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku yang panik kabur menggunakan rental mobil yang dipesannya, menggunakan handphone milik keponakannya. Buat judi online? Nah, kamu kerjanya apa, Mas? Saya wira swasta, Pak. Mas, terus yang pesan mobil rental siapa? Yang pesan mobil rental saya, Pak. Pakai handphonenya Karyati? Iya. Terus jenazahnya masuk ke kamar mandi dua-duanya? Iya, Pak. Terus ditinggal? Iya, Pak. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. AR ini melaksanakan tindakannya, melakukan 338 ataupun pembunuhan, dilakukan seorang diri dikarenakan AR merasa bahwa pada saat dia meminta maaf kepada kakak mertuanya ataupun ibu mertuanya, dia dimarahi dan dia kalap, dia melakukan tindakan menusuk leher daripada korban ibu mertuanya. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 336 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 dan 365 tentang pencurian dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi rumahnya di Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah. Polisi memastikan keduanya korban pembunuhan dan diduga ada motif dendam lantaran tidak ada barang berharga yang hilang. Jasad Muhayanah 65 tahun dan Sukaryati 44 tahun ditemukan warga yang curiga lantaran rumahnya terlihat sepi. Saat pintu didobrak, warga menemukan banyak ceceran darah dan mendapati korban tewas mengenaskan. Terdapat luka bekas senjata tajam dan luka lebam di tubuh korban. Selanjutnya jasad kedua korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo, Kendal untuk diotopsi. Seorang ibu rumah tangga di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berencana membunuh suaminya dengan racun. Ia kesal hanya karena sering dimarahi. Namun upaya itu gagal karena makanan yang sudah diracun dimakan oleh mertuanya.
Inilah video amatir yang direkam warga saat proses penahanan pelaku pembunuhan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang berlangsung dramatis. Pelaku bernama Dewi Asmara, 45 tahun, nyaris diamuk tetangganya karena telah meracuni mertuanya yaitu Noni, 61 tahun. Pelaku mencampur racun biawak ke masakan yang dimasak korban awalnya untuk membunuh suaminya sendiri. Namun naas, mertuanya lah yang terlebih dahulu memakan masakannya yang sudah diracuni. Dari pengakuannya kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan sikap suaminya yang selama bertahun-tahun yang kerap memarahinya, hingga merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Saya bisa pastikan bahwa ini direncanakan karena memang dari awal, karena adanya sakit hati ini, makanya si pelaku telah menyiapkan racun yang akan dimasukkan ke dalam masakan pindang sala ini. Jadi ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang meninggal dunia akibat keracunan, ketika itu juga polisi langsung mendatangi TKP, dan ketika sampai di TKP memang massa di desa tersebut sudah banyak. Kejadian berawal ketika korban sedang memasak di dapur. Korban sempat meninggalkan panci berisi masakannya di dapur. Sesaat setelah korban meninggalkan dapur, pelaku masuk ke dapur dan mencampur racun biawak ke dalam panci masakan. Setelah masakan selesai, korban langsung memakan masakannya. Kemudian racun langsung bereaksi di tubuh korban hingga hilang kesadaran dan meninggal dunia. Sementara tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang yang mengautopsi jasad korban menemukan adanya tanda-tanda keracunan yang diderita korban sehingga menyebabkan kematian. Ya memang ujung jarinya juga warna kebiruan, bintik banyak pada bola matanya. Karena kekerasan tidak ada. Ya, tadi kita lakukan pemeriksaan dalam, kita ambil ya organ dalamnya hanya sedikit, ya, hatinya, parunya, otaknya. Ya, saluran makanannya, lambungnya kita periksa semua. Itu kita labor. Jadi diduga adanya racun tadi, dok? Iya, karena waktu kita jemput kok sepertinya baunya menyengat ini. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Jual motor, pengemudi ojek daring jadi korban hipnotis. Jangan kemana-mana, realita kembali untuk Anda sesaat lagi.